Menurut saya perkawinan sejenis ya setuju-setuju aja. Selama orang tuanya setuju, kenapa tidak? Ya enggak? Dan perangkat hukum harus yang kuat. Instrumen hukum kalau di Indonesia sudah kuat ya terserah yang menikah dia, yang dosa-dosa dia diurusan dengan dia, dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menjadi Tuhan untuk orang lain. Oke? Jadi menurut saya perkawinan sejenis ya terserah dia dan Tuhan dan juga orang tuanya. Kalau orang tuanya merestui ya daripada anaknya kawin lari jauh ke Amerika, Anda mau? Setuju? Setuju? Yang dari UI setuju nggak jaket kuning? Nggak setuju? Kenapa? Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Sini. Hah? Kenapa kamu nggak setuju? Suatu saat saya tidak tahu, mungkin kemungkinan nanti keturunan Anda salah satunya LGBT. Bisa kemungkinan kan? Mereka adalah lesbian, gay, biseksual, transgender, itu juga punya hak yang sama. Diakui oleh negara, tidak boleh didiskriminasikan, kekerasan pun tidak boleh ada. Gitu loh. Jadi kalau berbicara soal anti diskriminasi, undang-undang hak asasi sepanjang manusia, agama mari kita bersama-sama, semua kita menegakkan ajaran agama kita masing-masing. Ajaran agama apapun Indonesia itu pasti tidak akan menerima hal itu. Setiap orang wajib menghormati hak manusia, kita sebagai manusia orang lain. Hi, my name is Shanice and I'm a student studying business. I'm actually curious about LGBT, which refers to the community of lesbians, gays, bisexual and transsexuals. So what Islam's point of view of this issue? Because I used to believe that we have to accept people regardless of their sexual orientation. So after I study some information about Islam, I know that Islam rejects this. So I want to know further about this issue. Thank you. Sisters asked the question, what is the Islamic view on homosexuals, on gays and lesbians? The ruling is that Allah says in the Quran, in Surah Araf, chapter number 7, verse number 81, do you prefer men in preference to women? That means telling to men that do you prefer men rather than women? Homosexuality is prohibited in Islam. Regarding what about people who are homosexual? There's an article that came a few years back, homosexuality is genetic. And when this article came, people asked me in the question and answer session, if homosexuality is genetic, then who's to blame? The person is not to blame. It is Almighty God, correct? Later on, it was found that this is totally false, and the person who propounded this, he himself was a homosexual. What today's psychologists tell us, that when a person goes beyond the limit, he keeps on wanting things which is unnatural. So today you see in the Western world, there is obscenity. Like my son said, the women's talk of liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of body, deprivation of a soul, and degradation of honor. The Western society claiming to uplift the woman had degraded her to concubine, to mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. In today's society, you have advertisement. In a motorbike advertisement, invariably there's a woman. Now how many women ride motorcycle? Percentage-wise, it, but you see a woman in the ad, why? And I was told of a very famous ad of BMW. I was told, in front of the BMW car, a woman is standing in a bikini, and the ad reads, test drive her now. Who, the girl or the car? So they're selling their daughters, they are selling their mothers, and they're saying that women are liberated.
what happens that when you go beyond limits, all religions say that if you want to have relationship, you marry. Correct? According to American statistics, America doesn't agree in Islam. Islam says you can have more than one wife, that's a different question. In America, the American statistics tell us an average American, before he settles down with a permanent life partner, he has 8 different sexual partners. Some may be having 2, 10, 20. Average is 8. 8 different sexual partners before they settle down with one. So they are disregarding the law of the Creator. Do you know, according to American statistics, every 12th person you meet has committed incest. Incest means having sexual relationship, brother and sister, son and mother, father and daughter. It's absolutely nonsense. Because they get so open, etc., they deviate from the natural path, so they want things which are different. So when they get so much used to it, having heterosexuality, they start homosexuality. It is not genetic, it is based on the things which you do, unnatural things. Psychologically, you want something different, then you go to homosexuality. So if you stop this deviation from the path which is given guidance in the Quran and the other religions, what do you realize? This will stop. And I remember I'd been to Canada in 1996 first time. A man kissing a man. And Canada has legalized marriage of gays. Now, all this is coming because they're deviating from the truth. And today psychologists tell us that a person who has no extramarital sex enjoys the best married life. You deviate from your normal thing, and this is what happens. So that's the reason, if you follow the commandment of Almighty God, all these things will not happen. Therefore in Islam, homosexuality, gays, lesbianism, everything is prohibited. Hope that answers the question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya Mariati dari Mataram. Buya, saya punya teman. Dia punya kelainan yaitu suka dengan sesamanya. Bahkan dia punya pacar yang sama-sama perempuan. Namun dia sebenarnya ingin berubah menjadi wanita normal, namun susah. Bagaimana caranya, Buya? Dan apakah kelainan seperti ini dosa besar? Cara taubatnya bagaimana, Buya? Kelainan saja itu belum masuk wilayah dosa. Tapi kalau sudah dituruti kelainannya, masuk wilayah dosa. Misalnya ada seorang wanita tiba-tiba punya kecenderungan dengan sesama wanita. Jelas ini adalah cacat. Seperti orang cacat mata, cacat tangan, cacat itu, cacat mentalnya. Seorang wanita tiba-tiba cenderungnya kepada wanita. Maka selagi tidak dituruti, maka belum masuk wilayah dosa, karena kelainan mentalnya dia. Baru setelah dia menuruti, melampiaskan syahwat dengan sesama perempuan, maka masuk wilayah dosa. Nah, hal ini apakah bisa diobati? Oh, bisa, asalkan orangnya mau berobat. Ada sebetulnya ini kan perlu berlatih menghindar dari keharaman. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan yang memang dia kalau sudah dengan perempuan sudah bebas dia melakukan. Ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Katanya nggak bisa meninggalkan, nggak bisa ini bohong. Itu karena nggak punya takut kepada Allah. Kok bisa berkata susah saya meninggalkan perempuan itu, sama-sama perempuan? Nggak bisa. Yang bikin nggak bisa itu adalah rasa takutnya kepada Allah yang hilang. Jujur, Anda dengan perempuan itu syahwat, iya. Coba Anda pikir, saya laki-laki normal, kalau ada perempuan cantik di depan saya, ada syahwat atau tidak saya? Dia ngomong ada syahwat. Loh, kenapa kok saya tidak zina dengan dia? Apakah saya tidak mau lagi? Mau. Kenapa kok saya tidak melakukannya? Karena haram. Anda pun bisa ngomong yang sama. Oh, syahwat, bahkan lebih gede dari syahwatmu dengan sama perempuan. Saya, perempuannya cantik kok misalnya, ini gini, syahwat saya. Kenapa kok saya tidak melakukannya? Karena takut haram. Sama perempuan dengan perempuan juga itu, laki dengan laki juga sama. Jadi bagaimana? Dan kami tahu kok di antara orang yang diuji dengan lesbi dan juga homo, dia punya iman. Dia menangis. Cuman kurang penekanan dalam rasa takut kepada Allah, dia nangis. Itu dosa gede, itu dosa gede. Makanya fatwa yang mengatakan nggak dosa itu bahaya banget.
menjerumuskan dia, apalagi malah melegalkan, itu malah merusak dia, merusak. Kasihan dia, ini perlu ditolong. Ini anak perempuan yang senang sama perempuan, laki sama laki belum, karena dia punya syahwat berkala. Seperti halnya laki-laki normal senangnya hanya perempuan, dilatih setiap hari main dengan laki-laki, akhirnya menikmati dengan laki-laki, kan begitu. Ini yang perempuan dengan perempuan akhirnya dijauhkan dari perempuan, karena yang adalah haram, syahwat berkala, akhirnya dia punya yang halal. Dia bisa berlatih, dan ada kok pernah datang pada kita dan selesai kasusnya. Biarpun dia sudah punya anak 3, biarpun dia siap perempuan, dia sudah punya anak 3, sekarang sudah punya anak 3, dia berkata, tapi Buya, saya kalau melihat perempuan masih tetap syahwat saya, tapi sudah dihindari. Tapi dia punya anak pada akhirnya, cuma tidak seperti dulu waktu saya masih perawan. Dia maksa menikah, dia ikuti atau menikah, dia layani, sudah kamu layani, saya belum bisa menikmati, nggak apa-apa, pokoknya kamu berperan begitu saja. Takut Allah, bisa, dan sampai hamil punya anak. Nah ini semuanya bisa. Makanya cara menolongnya justru malah harus kita beritahu, itu dosa besar, jangan dilegalkan. Akhirnya dia mikir, kalau ini dosa besar, saya tidak ada artinya di hadapan Allah. Dia mencoba menjauh, dekat kepada wilayah normal. Kan begini, ini normal, ini ketidaknormalan. Kalau dia ketidaknormalan terus, ini kalau dia menjauh wilayah normal, ini bisa diobati seperti itu. Seperti yang normal pun bisa dirusak perlahan menjadi tidak normal, kan begitu. Dibiasakan, dibalik pun juga bisa. Yang mengatakan tidak bisa karena apa? Dia sudah masuk wilayah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pertanyaannya gimana? Ya sudah gitu, lupa panjang teman-teman. Nah, ini. Karena ada beberapa waktu yang lalu ada upaya untuk melegalkan yang demikian itu, saya menjerit itu, kasihan itu, masa depannya seperti apa dia, sampai bingung mau nyewa rahimnya orang dan sebagainya. Ini kok bingung, ini kan menunjukkan kebingungannya dia. Kalau dia nikah dengan yang normal punya anak, dan itu dosa besar di hadapan Allah dan Rasulnya. Sampai Al-Quran diejek, diolok dan sebagainya. Ulama-ulama yang mengatakan homo haram jadi caci maki. Justru yang mengatakan haram itu ingin mengembalikan dirimu kepada kenormalan, wahai saudaraku, yang teruji dengan sifat-sifat tersebut. Coba, kalau engkau saja punya anak, apakah engkau menghendaki anakmu punya kelainan seperti dirimu? Kan enggak. Ibumu pun kan enggak senang dengan keadaanmu, bapakmu juga enggak setuju, tetanggamu enggak senang. Kenapa harus Jadi kalau ada orang sakit, itu dia yang diobati, bukan orang lain suruh sakit semuanya. Itu kan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.